Kabupaten Tanjung Jabung Timur tunda masa tanam padi akibat sawah petani masih dilanda kekeringan. Peringati Hari Batik Nasional, Gubernur Jambi Al-Haris resmi membuka pagelaran Jambi Berbatik tahun 2023. 3 calon presiden memiliki pendulang suara yang relatif berimbang dan pendukung masing-masing di Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 26 Oktober 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Karani Utari, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, puluhan hektar sawah petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih dilanda kekeringan. Kekeringan ini membuat petani terpaksa menunda masa tanam padi. Meski memiliki sawah tada hujan, namun para petani padi di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum dapat menanam padi. Salah seorang petani, Arif, mengatakan, sekitar 25 hektar sawah tada hujan pada musim kemarau ini mengalami kekeringan. Meski dalam beberapa hari terakhir wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilanda hujan, namun petani enggan mengambil risiko untuk menanam bibit padi. Petani lebih memilih menunda masa tanam karena khawatir musim kemarau masih terjadi. Petani mengaku pasrah dan berharap ada pembangunan saluran irigasi ke area persawahan. Tidak ada lagi sekarang, pengairan pun kering semua. Kering. Anak paritnya, parit cacingnya kan, bahkan sungai-sungai yang di sini nih untuk masukkan air tidak ada lagi air di sini. Kering. Mau setengah tahun. Setengah tahun ya? Iya. Ada hujan. Ada hujan paling 1 hari, sebentar hujan berhenti lagi. Kan tidak ada memenuhi kebutuhan kita di sini. Apalagi kebutuhan tanaman kalau tidak disiram pagi sore, tak bisa hidup. Arif mengaku dirinya dan para petani lainnya baru akan mulai masa tanam pada Minggu kedua November 2023. Petani mengacu pada prediksi BMKG yang memprediksi intensitas curah hujan akan mulai kembali normal pada pertengahan November mendatang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, jelang penyelenggaraan STQH ke-27 tingkat nasional yang akan dibuka pada 30 Oktober 2023. Bandara Sultan Taha Jambi siap menyambut para tamu undangan maupun kafilah dari seluruh Indonesia. Menjadi tuan rumah penyelenggaraan seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-27 tingkat nasional, Bandara Sultan Taha Jambi memastikan siap untuk menyambut para tamu undangan maupun kafilah STQH dari seluruh Indonesia. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Siswanto, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah tempat yang nantinya digunakan untuk menyambut tamu undangan maupun kafilah. Tempat penyambutan yang disiapkan di ruangan dalam bandara dan di selasar, guna memudahkan penerimaan dan penjemputan. Siswanto menegaskan melalui kerjasama dengan seluruh pihak, Bandara Sultan Taha sudah siap sejak 25 Oktober 2023 untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan STQH. Kafilah maupun para tamu undangan nantinya akan masuk ke Provinsi Jambi melalui pintu kedatangan umum. Sedangkan untuk tamu VVIP akan datang dari ruang VIP Bandara Sultan Taha. Guna memaksimalkan alokasi jam penerbangan, pihak bandara sudah meminta seluruh maskapai penerbangan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan STQH. Kami kalau dia bandara sudah ready pada posisi tanggal 25. Tanggal 25 itu kita harus sudah siap semuanya, artinya untuk menyambut mereka yang mungkin lebih datang di duluan dan seterusnya. Kita kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan Kemenak dan seterusnya, dengan pengaturan LO-nya untuk penyambutannya dan apa saja yang memang harus fasilitas apa saja yang harus diperlukan. Penyelenggaraan STQH ke-27 tingkat nasional di Provinsi Jambi
direncanakan dibuka pada 30 Oktober 2023 oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris resmi membuka pagelaran Jambi Berbatik tahun 2023. Kegiatan yang terinspirasi dari penyelenggaraan Istana Berbatik itu digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober. Gubernur Jambi Al-Haris resmi membuka pagelaran Jambi Berbatik yang digelar di depan rumah dinas Gubernur Jambi pada Rabu malam. Kegiatan yang terinspirasi dari penyelenggaraan Istana Berbatik itu digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober. Gubernur Al-Haris mengajak masyarakat untuk terus ikut serta dalam melestarikan dan mengembangkan batik yang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Batik bukan hanya sekedar seni, namun menjadi simbol budaya luhur yang mencerminkan kultur bangsa. Mempromosikan dan mempopulerkan batik, khususnya batik Jambi, akan membantu untuk meningkatkan ekonomi kreatif industri batik yang digeliatkan sektor UMKM. Memaksimalkan potensi batik yang kini sudah diterima dengan baik oleh masyarakat se-Nusantara akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah. Nah, tujuannya sama sebetulnya, bahwa pada hakikatnya kita ingin mengangkat bagaimana batik Jambi yang sudah mulai booming di Nusantara ini ditandai dengan banyaknya UMKM yang hari ini meramaikan industri batik kita. Nah, jadi pemerintah tentu juga memberikan ruang pasar pada mereka. Contohnya malam hari ini kan para penjahit heboh menjahit baju batik, desainer juga sibuk mendesain batik. Lalu pembatik juga merasakan orang ramai-ramai membeli batik. Nah, saya kira ini langkah kita ingin juga menghidupkan industri batik yang ada di Jambi, pelaku UMKM yang juga usahanya batik, ini kita coba ya. Nah, kita ingin mereka merasakan bahwa dengan semangat mereka selama ini membatik dengan motifnya sudah ada itu, pemerintah membantu untuk memasarkannya. Dalam pagelaran Jambi Berbatik yang baru pertama kalinya diselenggarakan ini, Al-Haris beserta istri membuka parade berbatik yang diikuti Bupati dan Wali Kota, Forkompimda dan berbagai unsur masyarakat seprovinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi mengklaim pengerjaan proyek Tahun Jamaah Islamic Center baru 29%. Pengerjaan Islamic Center ditargetkan mencapai 35% pada akhir 2023. Pemerintah Provinsi Jambi mengklaim progres pengerjaan proyek Tahun Jamaah Islamic Center telah berproses dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan. Hal itu disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris usai meninjau pengerjaan proyek yang berlokasi di kawasan X Arena MTQ itu. Gubernur Al-Haris mengatakan, progres pengerjaan Islamic Center saat ini baru mencapai 29%. Progres pembangunan terlihat dari telah berdirinya konstruksi bangunan sebagai struktur utama Islamic Center. Pada tahun 2023, pengerjaan bangunan yang berdiri tepat di depan Bandara Sultan Taha itu ditargetkan dapat mencapai 35% hingga Desember 2023. Pemerintah Provinsi Jambi akan mengawasi pelaksanaan kegiatan agar setiap tahapan berprogres sesuai target sehingga selesai tepat waktu. Nantinya kawasan Islamic Center yang berada di pusat kota ini akan dijadikan sebagai lokasi wisata religi untuk masyarakat maupun wisatawan. Progres yang ada ini sudah 29%, dan sesuai dengan target kita memang sampai akhir Desember dia targetnya 32% ya, 32%. Nah, tapi kalau lihat dari postur, kemudian juga fondasi dan semua tadi desain sudah seperti yang diharapkan. Setelah rampung dibangun, pemerintah Provinsi Jambi akan meresmikan lokasi tersebut dengan nama Kompleks Islamic Center Haji Abdurrahman Sayuti. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 5 bilik suara pemilu serentak tahun 2024 untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur rusak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. 3 calon presiden resmi maju di pemilihan presiden tahun 2024. Ketiga paslon ini memiliki pendulang suara yang relatif berimbang dan memiliki pendukung masing-masing, khususnya di Provinsi Jambi. Teka-teki tongkat estafet calon kepemimpinan negara Republik Indonesia masa periode 2024 hingga 2029 akhirnya terungkap. Masyarakat Indonesia nantinya akan diberikan 3 pilihan calon presiden dan wakil presiden di pemilihan umum pada 14 Februari 2024. Ketiga calon tersebut diantaranya Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo berpasangan dengan Gibran. Pengamat politik Fahrudin mengatakan, dibandingkan pemilihan presiden pada tahun sebelumnya, masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya 3 paslon yang direncanakan maju pada pemilihan presiden mendatang. Dari dulang suara Jambi, ketiga paslon ini memiliki pedulang suara yang relatif berimbang dan memiliki pendukung masing-masing. Majunya ketiga paslon ini dinilai mewakili masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Melihat realitas politik kita hari ini ya, saya rasa ini sudah cukup pas ya merepresentasikan bagaimana sih sebetulnya kekuatan politik di Indonesia. Katakanlah orang selalu melihatnya petanya kan ada 2, nasionalis religius ya secara umum seperti itu. Nah ini sudah terwakili sebetulnya. Bahkan kekuatan politik misalnya katakanlah religius itu didominasi oleh NU, ini sudah ada representasi politik NU. Nasionalis sudah ada misalnya pada diri masing-masing pasangan. Sehingga bagi saya ini sudah cukup representatif untuk melihat realitas politik Indonesia. Fahrudin mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyalurkan hak suaranya pada pemilihan umum tahun 2024. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Batanghari akan mengawasi setiap proses persiapan logistik pemilu 2024, mulai dari tahap penerimaan sortir hingga ke pendistribusian ke TPS. Pengawasan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan yang dilakukan pihak penyelenggara. Berbagai persiapan dalam menghadapi pemilu 2024 terus dilakukan KPU dan Bawaslu Batanghari. Untuk menjamin kelancaran setiap tahapan pemilu, Bawaslu Batanghari terus berupaya melakukan pengawasan dari berbagai sisi, salah satunya mengawasi kesiapan logistik mulai dari penerimaan sortir hingga pendistribusian. Anggota Bawaslu Batanghari Absor mengatakan, selama proses sortir, KPU diminta cermat dan teliti agar tidak ditemukan kekeliruan maupun kekurangan logistik saat penyaluran ke masing-masing TPS. Nah, tentunya kami Bawaslu meminta kepada KPU untuk benar-benar mencermat logistik yang sudah diterima ini sesuai dengan data-data yang kita miliki bersama. Saat ini, sejumlah logistik telah diterima penyelenggara pemilu, mulai dari bilik, kotak suara, hingga segel untuk digunakan saat pemilu serentak pada 14 Februari 2024. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan memeriksa gudang logistik KPU di 3 lokasi. Pemeriksaan itu sebagai salah satu bentuk komitmen Polri dalam pengamanan dan memantau kesiapan logistik pemilu tahun 2024. Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan mengawali agenda dengan melakukan pemeriksaan gudang logistik pemilu serentak tahun 2024 di KPU Tebo. Usai pemeriksaan gudang pertama, dilanjutkan pengecekan ke gudang logistik kedua di Jalan Lintas Tebo Bungo Kilometer 2, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebo Tengah. Usai dari pemeriksaan logistik kedua, Kapolres beserta rombongan langsung melakukan pemeriksaan di gudang logistik ketiga di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah. AKBP Iwayan Arta Aryawan menekankan kepada seluruh personelnya yang terlibat dalam pengamanan pemilu serentak tahun 2024 agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Instruksi itu mencakup pencatatan setiap kegiatan dan data logistik yang masuk ke dalam buku mutasi, serta memastikan keamanan gudang dilakukan dengan metode SIP untuk mengantisipasi potensi ancaman. Pengecekan gudang logistik yang akan kita gunakan. Jadi ada 3 gudang logistik. Gudang logistik tersebut sudah kami siapkan personel pengamanan. Sudah ada pengiriman logistik dari Jambi.
AKBP Iwayan Artariawan juga mengingatkan kepada personilnya untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pihak KPU dan tetap waspada akan ancaman yang dapat mengancam kondusivitas daerah. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. 5 bilik suara pemilu serentak tahun 2024 untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur rusak. Bilik suara yang rusak sebagian besar mengalami robek di sudut bagian bawah. Setelah dilakukan sortir, 5 bilik suara pemilu serentak tahun 2024 untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditemukan dalam kondisi rusak dan robek. Kerusakan diduga terjadi saat proses pemindahan dari percetakan ke truk pengangkut dan gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hodijatul Kubro mengatakan, bilik suara yang rusak sebagian besar mengalami robek di sudut bagian bawah. Sejauh ini, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaporkan kerusakan ratusan kotak suara ke KPU Provinsi Jambi untuk dilakukan pergantian. Pada pemilu 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur membutuhkan 2.852 unit bilik suara untuk 713 TPS. Hingga saat ini KPU Tanjung Jabung Timur telah menerima logistik pemilu lainnya berupa 68.687 segel. Untuk segel, setelah dilakukan sortir terdapat 1 buah segel yang rusak. Kalau kekurangan ada 10 lembar, kemudian kerusakan ada 5 lembar. Nanti di-include untuk logistik selanjutnya. Kalau segel kerusakan tadi ditemukan 1. Ketika sortir itu ada 1 lembar, 1 biji. 1 biji. Iya. Oh, 1 segelnya. Biji, iya. Okay. Untuk pengamanan logistik selain dijaga oleh personel Polres Tanjung Jabung Timur, gudang penyimpanan logistik juga dipasang kamera CCTV. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Sarolangun telah menerima pendistribusian logistik pemilu serentak tahun 2024 berupa kotak suara dan bilik suara. Logistik pemilu itu disimpan di gudang KPU Sarolangun. Pemilu serentak tahun 2024. KPU Sarolangun telah menerima logistik pemilu tahun 2024 berupa bilik dan kotak suara. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, logistik pemilu yang diterima sesuai dengan usulan dan kebutuhan dan telah dinyatakan lengkap, yakni 3.424 bilik suara. Sementara untuk distribusi kotak suara, dari 4.302 kotak suara yang dibutuhkan, baru 2.225 kotak suara yang diterima. Sementara sisanya 2.077 kotak suara masih dalam proses pengiriman. Ahmad Mujadid menjelaskan, distribusi logistik lainnya seperti tinta dan segel plastik akan didistribusikan secara bertahap. Sementara kabel tis dan tinta dijadwalkan akan tiba pada awal bulan November 2023. Yang pertama kemarin beberapa hari yang lalu itu bilik suara. Bilik suara sudah datang 3.424 bilik suara jumlah ya secara satuan. Selanjutnya kemarin di hari Senin kita juga menerima kotak suara. Kotak suara yang sudah kita terima 2.225 jumlah kotak suara yang sudah kita terima. Yang belum kita terima sekarang masih di jalan. Ahmad Mujadid memastikan batas akhir pendistribusian logistik ke KPU berupa logistik surat suara dilakukan pada Desember mendatang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kota Jambi mulai menyoroti spanduk dan poster para baca pres dan bacalek yang bertebaran di Kota Jambi. Bawaslu menyurati pemerintah daerah agar membantu penertiban spanduk dan banner tersebut. Poster dan spanduk kontestan pemilu 2024 sudah bertebaran di Kota Jambi. Padahal saat ini belum memasuki masa kampanye. Sesuai PKPU, masa kampanye dimulai 18 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara itu, pemasangan spanduk dan poster pun dinilai mengganggu tatanan kota. Mulai dari pemasangan di tiang listrik hingga dipaku di pohon. Oleh karena itu, Bawaslu meminta dukungan pemerintah kota dalam penertiban baliho tersebut. Pasalnya, Bawaslu belum memiliki hak untuk menertibkan karena masih di luar masa kampanye. Bawaslu telah menyurati pemerintah Kota Jambi agar menertibkannya.
Artinya di kota ini kan ada peraturan yang mengatur tentang estetika kota, keindahan kota. Kita tahu alat-alat peraga sosialisasi itu kan tidak boleh dipasang di tiang listrik, di pohon atau di tempat fasilitas umum atau di jalan-jalan raya gitu kan. Jadi untuk mengantisipasi sebelum memasuki masa kampanye yang sudah banyak alat-alat peraga sosialisasi ini, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kota dan bisa juga kita akan menyurati wali kota langsung, pemerintah kota dalam hal ini untuk melakukan himbauan. Bawaslu Kota Jambi juga telah menyurati seluruh ketua partai agar meminta anggotanya mendukung aturan tersebut. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. 9.515 kotak suara pemilu serentak tahun 2024 di Kota Jambi tiba di gudang logistik. Ribuan kotak suara itu nantinya akan disortir jelang dibagikan. Dengan dikawal mobil polisi, 2 truk kontainer pengangkut kotak suara tiba di gudang logistik KPU Kota Jambi di kawasan area MTQ Jambi Selatan Kota Jambi pada Rabu siang 25 Oktober 2023. 2 truk tersebut mengangkut sekitar 9.515 kotak suara untuk pemilu 2024. Pembongkaran kotak suara diawasi oleh KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum. Kotak suara tersebut nantinya bakal disortir terlebih dahulu guna memastikan kondisinya jelang disebar. Untuk pemilu 2024 terdapat 1.903 TPS dan setiap TPS mendapat 5 kotak suara. Ada sekitar 9.515 kotak suara yang akan kita bongkar dan kita tempatkan di gudang kita. Dan mudah-mudahan besok sudah bisa mulai sortir untuk memisahkan yang baik ataupun yang rusak dari kotak suara yang kita terima. Nanti ditempatkan berapa TPS, Pak? Setiap TPS? Untuk alokasi setiap TPS, kotak suaranya 5. Jadi satu jenis pemilihan satu kotak suara, jadi 5. Kalau di kota kan ada 1.903 dikali 5, jadi ada 9.515 kotak suara. Selain kotak suara, KPU Kota juga telah menerima kotak bilik pencoblosan. Semuanya telah disimpan di gudang logistik dan dijaga ketat menggunakan CCTV. Hari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara DPD Partai Amanat Nasional PAN Kabupaten Tebo menggelar rapat konsolidasi bersama para calon legislatif. Konsolidasi ini bertujuan untuk memberikan semangat kepada para caleg agar menjadi partai pemenang pada pemilu 2024 di Provinsi Jambi. Dihadiri Ketua DPW PAN Provinsi Jambi Haji Bakri, DPD PAN Tebo menggelar rapat konsolidasi pemenangan pemilu 2024. Konsolidasi DPD PAN Kabupaten Tebo itu turut dihadiri Bacalek dari Provinsi Jambi Dapil 5 Bungo Tebo dan Bacalek DPRD Kabupaten Tebo. Ketua DPW PAN Provinsi Jambi Haji Bakri mengatakan, Bacalek harus turun ke tengah-tengah masyarakat dan tidak hanya mengandalkan alat peraga sosialisasi atau APS. Untuk calon incumbent diimbau untuk tidak mengganti nomor telepon setelah menjadi anggota DPR RI. Ketua MPP PAN Provinsi Jambi Al-Haris mengatakan, konsolidasi ini bertujuan untuk memberikan semangat kepada para caleg di Kabupaten Tebo, umumnya di Provinsi Jambi. Selain itu, caleg PAN harus door to door untuk meraih simpatik masyarakat. Satu persepsi, PAN bisa memenangkan pemilu Jambi. Ya, dengan cara-cara yang elegan, yang santun, kita berdua yakinlah kalau kita berjuang secara maksimal, insya Allah hasil akan maksimal. Ini dengan support para kader caleg semuanya. Pengurus PAN Provinsi Jambi menginginkan agar seluruh kader PAN satu persepsi untuk memenangkan pemilu di setiap tingkatan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menghadiri puncak Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Ummul Masakin. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Advertorial Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Advertorial.
Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menghadiri puncak Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Ummul Masakin. Acara ini dihadiri 9.000 santri dari 37 pondok pesantren sekabupaten Batanghari. Puncak peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 di Kabupaten Batanghari berlangsung di Pondok Pesantren Ummul Masakin, Desa Kampung Pulau, Kecamatan Pemayung. Acara yang dihadiri 9.000 santri dari 37 pondok pesantren sekabupaten Batanghari ini turut dihadiri Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dan anggota DPR RI Dapil Jambi Hasbi Ansori, unsur Perkompimda dan pimpinan pondok pesantren sekabupaten Batanghari. Peringatan Hari Santri Nasional dimeriahkan dengan kehadiran penceramah kondang tanah air, Kiai Haji Dadang Mulyawan, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Sirna Rasa Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, salah satu metode pendidikan yang tepat dengan arus globalisasi saat ini adalah pondok pesantren. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah memberikan beasiswa untuk santri, serta menggulirkan program kerja kemandirian pesantren. Upaya itu selaras dengan visi Batanghari tangguh, terdepan, agamis, gotong royong, unggul dan harmonis. Kita yakin dan percaya salah satu metode pendidikan yang tepat dengan arus globalisasi saat ini adalah lewat pesantren. Tapi pesantren yang menyiapkan anak-anaknya untuk dikembalikan ke dunia luar nantinya. Nah, ini sinergisitas ini yang terus kita jalin di Kabupaten Batanghari. Kalau yang santri sudah ya, kita ada beasiswa kepada anak-anak yang pandai mengaji ini. Kemudian ada yang kita mulai di tahun kemarin itu program kemandirian pesantren. Di pesantren-pesantren dengan mereka mengenali potensi ekonominya, ini kita support. Ketua Panitia yang juga pimpinan Pondok Pesantren Ummul Masakin, Ustadz Nizomuddin berharap pondok pesantren yang ada di Batanghari mampu mencetak generasi penerus yang agamis dan mengedepankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita merasa sangat bahagia, sangat gembira karena kita diberi amanah untuk menyambut para kiai, para ulama, para asatidz dan anak-anak yang lagi belajar untuk ilmu agama. Mudah-mudahan dengan kedatangan mereka ini membawa berkah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk pesantren kita. Pada kegiatan ini turut dilakukan pemberian hadiah kepada santri pemenang lomba dalam peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 di Kabupaten Batanghari. Perlombaan antar santri pondok pesantren sekabupaten Batanghari ini diantaranya lomba Qiraatul Kutub, Tahfizul Quran, Hadrah, dan berbagai lomba lainnya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, malam hiburan, pameran pembangunan dan pasar rakyat Expo menjadi rangkaian acara penutup dalam peringatan HUT ke-58 Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masuri menutup secara resmi kegiatan pameran pembangunan dan pasar rakyat Expo 2023 Rabu malam 25 Oktober 2023. Rangkaian acara peringatan HUT ke-58 Kabupaten Bungo berlangsung selama 1 minggu. Bupati Bungo Masuri mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengemas berbagai kegiatan, seperti pameran pembangunan, Bazar Pasar Rakyat Expo 2023 dan hiburan setiap hari dari tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober 2023. Suksesnya semua kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan seluruh masyarakat. Momentum peringatan HUT ke-58 Kabupaten Bungo tahun 2023 ini diharapkan bisa menjadikan Kabupaten Bungo lebih maju dan sejahtera. Sesuai dengan tema Hari Jadi Kabupaten Bungo ke-58, yakni terus berkarya untuk Bungo maju dan sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian semua. Mana tangan-tangan masyarakat Kabupaten Bungo, tolong angkat tangannya sebelah kanan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian kegiatan dalam acara Hari Ulang Tahun ke-58 Kabupaten Bungo tahun 2023 secara resmi saya nyatakan ditutup. Acara penutupan pameran pembangunan dan pasar rakyat Expo 2023
turut diserahkan penghargaan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam mendonorkan darah selama kurun waktu 10 tahun. Kemudian penyerahan pemenang stand terbaik bagi OPD dan kecamatan yang diserahkan langsung Bupati dan Wakil Bupati Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Merangin Mukti didampingi PJ Ketua TPPKK Indria Mayesti Mukti menghadiri acara Jambi Berbatik tahun 2023 di pelataran Rumah Dinas Gubernur Jambi. Penjabat Bupati Merangin tampak mengenakan kemeja batik warna merah hati, kombinasi hitam dan hijau bermotif kepayang mabuk dipadukan dengan lacak. Sedangkan PJ Ketua TPPKK tampak elegan dengan baju batik dengan warna dan motif yang sama. PJ Bupati dan PJ Ketua TPPKK melewati panggung dengan menyapa masyarakat. PJ Bupati dalam kesempatan tersebut menyampaikan, ia bersama PJ Ketua TPPKK sengaja mengenakan batik khas Merangin motif kepayang mabuk. Tujuannya selain untuk mempromosikan, juga meningkatkan pemasaran serta perekonomian perajin batik Merangin. Kita sangat berbahagia malam ini, ya. Ini salah satu untuk membangkitkan budaya batik Provinsi Jambi. Kita tahu tadi semua kabupaten itu memakai batiknya sendiri-sendiri, termasuk kita Kabupaten Merangin. Kita merasa bangga Merangin bisa tampil dengan batiknya. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlangsung. Mudah-mudahan nanti kita Kabupaten Merangin akan mengadakan juga festival batik, ya kan, dengan melibatkan semua kepala OPD, kemudian instansi vertikal perkumina. Mudah-mudahan ya, ini perlu kita contoh, ini gagasan yang luar biasa dari Bapak Gubernur. Sementara itu, makna motif kepayang mabuk adalah seorang pemimpin harus menunjukkan rasa cinta yang begitu besar kepada masyarakatnya. Kepayang merupakan tumbuhan yang suka tumbuh di tanah yang memiliki kadar asam. Pada umumnya, pohon kepayang tumbuh di pinggir sungai. Pohon ini diketahui kerap kali menjadi inang bagi tumbuhan lainnya. Sedangkan buah kepayang sangat bermanfaat. Apabila diolah dengan baik, akan menghasilkan minyak kepayang. Ramadan Tribita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Sarolangun menghadiri serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sarolangun dari pejabat lama Irwan, digantikan pejabat baru Parulian Huta Barat. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jambi, Lili, mengatakan, mutasi dan rotasi menjadi suatu yang biasa dalam birokrasi. Untuk melakukan penyegaran dengan sasaran meningkatkan kinerja serta menambah pengalaman. Kepada Kalapas Sarolangun yang lama, pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjalankan tugas di Lapas Kelas 2B Sarolangun selama 5 tahun 1 bulan 28 hari. Kepada Kalapas yang baru, Kadip Pemasyarakatan minta agar meningkatkan program pembinaan di Lapas Sarolangun yang telah dilakukan Kalapas sebelumnya. Kemudian melanjutkan kinerja yang telah dicapai menjadi lebih baik lagi. PLT Sekda Sarolangun Dedi Hendri juga mengucapkan terima kasih kepada Kalapas Sarolangun yang lama atas pengabdian serta dedikasi dan loyalitas kepada warga binaan selama menjalankan tugasnya. Sementara itu kepada Kalapas Sarolangun yang baru, pemerintah daerah mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di bumi sepucuk adat Serumpun Paseko. Ya, tentu kita berharap bahwa Pak Parulian sebagai pengganti Pak Irwan akan melanjutkan program-program yang sudah disusun yang dikerjakan oleh Pak Irwan. Kami yakin bahwa Pak Parulian juga punya pengalaman yang cukup untuk menjalankan pembinaan di lapas ini. Berharap sekali dengan lapas yang baru, Pak Parulian untuk meningkatkan prestasi-prestasi itu sehingga lapas Sarolangun harus lebih baik karena pesan dari Pak Dirjen 3 kunci pemasyarakatan, deteksi dini, berantas narkoba, sinergitas, ini yang harus dimiliki oleh Pak Parulian.
Kalapas Sarolangun yang lama Irwan pindah tugas sebagai Kalapas kelas 2B Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Sementara itu, Kalapas yang baru Parulian Huta Barat sebelumnya menjabat Kepala Rukbasan kelas 1 Palembang, Sumatera Selatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Mengusung tema perubahan iklim global dalam perspektif hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi secara resmi menggelar Seminar Nasional dan Call for Paper tahun 2023 untuk meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala para dosen. Fakultas Hukum Universitas Jambi secara resmi menggelar Seminar Nasional dan Call for Paper tahun 2023. Dengan mengusung tema perubahan iklim global dalam perspektif hukum. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Unja Muskibah mengatakan, penyelenggaraan seminar nasional ini digelar untuk meningkatkan pengetahuan serta membuka cakrawala para dosen di lingkungan Fakultas Hukum. Isu perubahan iklim yang kini menjadi tantangan besar bagi dunia karena telah menyebabkan berbagai persoalan, mulai dari naiknya suhu global, perubahan pola cuaca, hingga peningkatan permukaan air laut, harus segera mendapatkan penanganan dan solusi yang tepat. Muskibah menyampaikan pada seminar ini juga diselenggarakan Call for Paper. Pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk menunjang kegiatan penelitian para dosen. Hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diseminarkan untuk memberikan masukan agar penelitian ini memiliki hasil yang baik. Muskibah menjelaskan pelaksanaan seminar nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Unja lebih difokuskan bagi para dosen, namun juga melibatkan mahasiswa. Jadi Fakultas Hukum itu setiap tahunnya selalu mengadakan seminar ini, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Nah, biasanya itu diselang-selingi. Jadi kalau tahun ini kita mengadakan seminar nasional, kemudian di tahun depan itu akan diadakan seminar internasional. Jadi sebenarnya manfaat daripada seminar nasional ini untuk membuka cakrawala para dosen di lingkungan Fakultas Hukum. Nah, kemudian di samping seminar nasional ini juga nantinya diadakan call paper. Jadi call paper ini sebenarnya untuk menunjang kegiatan ini penelitian para dosen, yang mana penelitian itu diwajibkan untuk diseminarkan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Seminar Nasional dan Call for Paper tahun 2023 yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jambi menghadirkan sejumlah narasumber, baik nasional maupun lokal. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Emak-emak serbu pasar murah yang diselenggarakan pemerintah Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Pasca Sarjana Universitas Jambi berkolaborasi dengan Forum Pimpinan Pasca Sarjana atau Forum Pimpas menggelar Second Unja Smart International Conference atau USIC. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan SDM unggul di Asia. Pasca Sarjana Universitas Jambi berkolaborasi dengan Forum Pimpinan Pasca Sarjana atau Forum Pimpas melaksanakan The Second Unja Smart International Conference atau USIC tahun 2023. Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di Kota Jambi selama 2 hari, tanggal 25 dan 26 Oktober 2023. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Rektor Universitas Jambi, Profesor Sutrisno. Rektor mengatakan, Unja Smart International Conference ini sebagai ajang diskusi dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi, sehingga SDM di perguruan tinggi mampu menyelesaikan permasalahan dan tantangan dengan baik. Dengan demikian, SDM mampu bersaing di tingkat asing. Kegiatan tersebut mengusung tema tentang Human Resource Quality and Character Development in Preparing Asia as the Epicentrum of Growth.
Menurut Ketua Porongpimpas Profesor Hidayat, USIC tahun 2023 ini bertujuan menciptakan sumber daya manusia unggul dan berkualitas. Termasuk publikasinya, termasuk pengundang peserta, termasuk pengundang speaker ini, dan bantuan dari BKS Barat untuk kegiatan ini dengan forum pimpinan atas sarjana. Mungkin yang diharapkan dari kerjasama ini seperti apa? Ya, terjalin dengan baik, bukan dosen, bukan informasi, bukan segala macam lah. Masuk pendidikan dan masyarakat, tidak marah intinya. Mungkin untuk tujuan bersamanya seperti apa, Prof? Tujuan bersama ya kami juga malam nanti akan bicarakan tentang apa kompes untuk dosen multidisiplin itu, ya, dari masalah sahabat ini akan kita bicarakan. Tidak segan itu tidak juga dari wilayah barat yang hadir Pak Rektor, juga ada dari wilayah tengah dan wilayah timur. Yang terjauh datang dari Ternate kemarin, ini. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara Porofimpas wilayah barat yang terdiri dari Universitas se-Sumatera, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat. Ada 32 universitas yang tergabung Porofimpas. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pada momentum rangkaian perayaan Hari Uang Republik Indonesia ke-77, KPPN Jambi menggelar berbagai kegiatan, salah satunya aksi donor darah. Memperingati Hari Uang Republik Indonesia ke-77 tahun, Kementerian Keuangan Lingkup Wilayah Kota Jambi UIC, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Jambi, menggelar aksi sosial donor darah. Kegiatannya dipusatkan di Aula KPPN pada Kamis pagi tadi 26 Oktober 2023 bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Kegiatan sosial tersebut diikuti seluruh Satker Vertikal Kementerian Keuangan. Di antaranya KPPN, Kanwil DJPB, KPP, KPBC, KPKNL, dan lainnya. Selain untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat jajaran keuangan dengan masyarakat. Aksi sosial jajaran vertikal Kemenkeu mendonorkan darah juga membantu PMI dalam mendistribusikan darah kepada masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Kedepannya nanti Kemenkeu bisa lebih maju ya, dengan program Kemenkeu Peduli ini bisa memenuhi harapan dari rakyat, ya, jadi integritas semakin baik dan juga bisa melayani. Artinya kan memang program kita sebagai Kementerian Keuangan ini kan melayani rakyat ya. Semua program kita untuk rakyat. Dengan adanya ini kan ini memperkuat, mempererat, mendekatkan kita hingga rakyat tahu kalau di Jambi ini ada loh kantor vertikal Kementerian Keuangan. Jadi selain kegiatan sosial donor darah dalam rangka peringatan Hari Uang tahun 2023, KPPN Jambi juga akan menggelar berbagai rangkaian kegiatan. Di antaranya penanaman pohon dan senam bersama. Pada peringatan tahun 2023 ini mengusung tema Kemenkeu melayani lebih baik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk memastikan pelaksanaan Pilkada serentak 2023 berjalan lancar dan aman, Sekda Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono meninjau sejumlah TPS. Setelah menggunakan hak pilihnya bersama sang istri di tempat pemungutan suara atau TPS 05 di Desa Mekarjaya, Kecamatan Sungai Gelam, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono bersama rombongan meninjau langsung pemungutan surat suara di sejumlah TPS. Peninjauan ini untuk memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 berjalan dengan lancar. Pada momen tersebut, Sekda Budi Hartono mengingatkan kepada para panitia penyelenggara untuk dapat bersikap adil dan jujur. Sekda memastikan pelaksanaan Pilkades berlangsung dengan kondusif. Budi Hartono berharap semua calon kades dapat menerima hasil pemungutan suara. Sekda Budi Hartono juga mengucapkan terima kasih kepada semua lapisan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan Pilkades serentak 2023 berjalan lancar dan aman. Pelaksanaan Pilkades serentak masa jabatan 2023-2029 diselenggarakan di 33 desa di 10 kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi. Kalau yang terpilih menjadi kepala desa itu adalah pilihan terbaik dari masyarakat. Dan calon yang belum beruntung dimohon untuk dapat memberikan dukungan ya, terhadap siapapun yang terpilih menjadi kepala desa. Dan kepala desa yang terpilih juga dapat merangkul calon lain. Hingga nanti satu setelah
yang ingin satu bersama-sama membangun desanya masing-masing. Untuk prosesi pelantikan Kades terpilih direncanakan akan berlangsung pada bulan Desember 2023. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pasar murah yang diselenggarakan oleh Pemkot Jambi diserbu emak-emak. Pasar murah ini menyediakan harga bahan pokok yang lebih murah dibandingkan harga jual di pasar tradisional. Pemerintah Kota Jambi menggelar pasar murah di kawasan Tugu Kerisi Kincai, Kota Jambi. Harga bahan pokok yang relatif lebih murah itu diserbu emak-emak. Gerakan pasar murah itu merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Jambi dalam menekan dan mengendalikan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pokok lainnya. Warga Kota Jambi, Sitra dan Melisa mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah itu karena dapat menghemat pengeluaran. Alhamdulillah ya, sangat membantu gitu Mas. Artinya kita terbantu kan Bu ya? Iya. Kalau untuk harganya kayak mana Bu? Lebih murah di sini. Lebih murah di sini Iya. daripada di pasar Bu? Iya. Mungkin harapan kita kayak mana Bu? Kalau bisa sering-sering ya ada pasar murah gini ya. Ya. Tahunya ada pasar murah di sini kayak mana Bu? Dari ini sosial media. Dari sosial media Bu ya? Iya. Akhirnya kita serbu ke sini ya Bu? Kita beli beras berapa karungnya Bu? Ini beli 2. Beli 2 karung. Berapa Bu sekarung di sini Bu? 69.500 satunya. Kalau di pasaran? 73-an kalau nggak salah. Sangat membantu sekali ya Pak ya, karena kan itu belanjanya bisa murah, bisa banyak dapat. Jadi juga kayak minyak sayur cuma 30.000, sudah dapat 2 kilo. Terus ini kami sangat terbantu lah dengan adanya pasar murah. Terima kasih Pak. Harapannya Bu? Harapannya supaya pasar murah terus diadakan Pak, kalau bisa 1 bulan 4 atau 5 kali. Diharapkan dengan adanya pasar murah ini dapat membantu perekonomian masyarakat dan menekan kenaikan harga bahan pokok. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Septinita. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.